ada upaya-upaya bagaimana kemudian menghambat pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia dengan cara membenci kepada pemerintah, kebencian yang berlebih kepada pemerintah. Nah, pihak-pihak yang merasa benci dengan pemerintah ini kemudian mengatakan begini, seolah-olah begini, orang itu kalau sudah seneng, Pak Nurul Huda, ini kayak pondok saya di Seragen ini, Nurul Huda. Orang itu kalau sudah seneng, sejelek apapun tidak akan nampak. Tapi kalau sudah benci, sebaik apapun juga tidak akan dilihat. Contoh prestasi pemerintah yang menurut saya hari ini membanggakan. Kebetulan besok bulan Oktober kembali saya diminta oleh Presiden untuk menjadi penceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2023. Tahun kemarin saya juga diminta yang sama. Yang saat itu diprediksi Indonesia tahun 2023 akan mengalami resesi global. Nah, ini adalah ceramah tahun kemarin di bulan Oktober. Yang tahun ini saya juga diminta di acara yang sama. Satu acara yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden dan didiri oleh investor-investor dunia. Nah, ternyata ketakutan kita resesi global itu tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita itu bagus, Pak, kuat. Coba adik-adik bandingkan dengan Jerman umpamanya, negara yang mampu membuat produsen mobil. Hari ini resesi, Pak, jatuh ekonomi mereka. Iran, Irak, bahkan mungkin negara-negara terancam seperti Britania Raya, Turki apalagi. Padahal Turki itu dulu presidennya dianggap luar biasa, Erdogan. Tapi ternyata mereka juga jatuh. Jerman itu coba mobil-mobil top dari sana, Pak. Itulah bedanya Jepang, Jerman sama Gus Miftah. Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot, Gus Miftah membuat kangen. Ya. Itulah alasan kenapa hujan turunnya air, Pak. Karena kalau turunnya Gus Miftah pasti untuk rebutan. Nah, prestasi gemilang seperti ini ternyata itu tidak dilihat oleh kaum pembenci. Makanya mungkin kalau ada adik madrasah aliyah itu pernah belajar mahfudzat, ada bahasa begini, wa ainur ridwan kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, matanya seneng, jelek sekalipun tidak dilihat. Makanya orang itu kalau sudah jatuh cinta, wis tai lalat gedenya setai kebo saja nggak dilihat. Makanya banyak orang gagal itu gara-gara justru jatuh cinta. Jatuh cinta itu dua mata sisi. Satu sisi Anda akan menjadi orang yang sangat produktif, tapi di satu sisi Anda akan menjadi orang yang sangat tidak produktif. Makanya anak-anak MAN 2, ingat kata saya, percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Ya. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Nah, kebencian-kebencian kepada pemimpin inilah kemudian hari ini yang menghambat keberlangsungan percepatan pembangunan nasional. Salah satu kebencian-kebencian mungkin yang hari ini kita lihat di akhir-akhir ini adalah dengan begitu gampangnya orang memperolok-olok seorang presiden umpamanya. Seolah-olah demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya. Sehingga mau mengatakan presiden tolol bajingan itu seolah-olah nggak dosa. Dengan alasan kemudian bajingan itu sopir gerobak yang ada di Yogyakarta dan lain-lain, atau mengatakan bajing itu nama makanan. Padahal orang secara awam bisa melihat bahwa itu adalah umpatan. Saya itu suka misuh Pak Huda, terutama saya sering ngomong dancuk, karena bagi saya harus berani ngomong dancuk dalam rangka apa? Mempertahankan kearifan lokal, Pak. Ya, saya punya alasan, Pak. Tapi kalau yang ngomong dancuk saya mungkin pantas, tapi kalau yang ngomong Pak Tarif atau Pak Huda mungkin nggak pantas. Saya ditanya sama wartawan Australia ketika 10 November saya bikin acara di Tugu Pahlawan Surabaya, kenapa Gus Miftah bilang dancuk? Ya saya jawab, karena dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Alasannya apa?
Malaysia itu kan sering klaim, Pak. Apa-apa milik Malaysia. Terakhir reok. Reok diklaim milik Malaysia. Padahal saya tahu betul sejarah reok itu seperti apa. Pak Uda kan tahu kan yang membuat reok itu namanya siapa? Ki Ageng Kutu Suryo Ngalam. Reok itu sebenarnya awalnya adalah merupakan sindiran Ki Ageng Kutu Suryo Alam yang keluar dari kerajaan Brawijaya ketika dia tidak terima Brawijaya nikah dengan Putri Campa. Nah kemudian dia pergi ke satu daerah namanya Wengker yang kemudian kita kenal dengan bahasa Ponorogo. Ki Ageng Kutu ini kemudian tinggal di daerah Jetis, Tegalsari, dekat Mbah saya. Nah di situ kemudian dia membuat reok. Kenapa reok itu bentuknya kepala macan, kemudian di atasnya ada burung dadak merak. Ini adalah merupakan sindiran dari seorang Ki Ageng Kutu kepada Prabu Brawijaya, seorang raja yang dilambangkan dengan harimau, di atasnya ditaruh burung dadak merak yang dilambangkan sebagai Putri Campa, seolah-olah harimau kalah dengan burung dadak merak. Maka kemudian dibuat wajah yang jelek berada di depan reok namanya Ganong. Lah Ganong ini merupakan perwujudan dari Ki Ageng Demang Kutu, Bujang Ganong. Kemudian apa? Salah satu misi Ki Ageng Kutu Suryo Alam ini adalah mensiarkan Hindu di daerah Wengker Ponorogo. Kemudian ini menjadi keprihatinan para wali di Demak. Diutuslah adiknya Raden Kenongo, namanya Raden Kanigoro. Raden Kenongo dan Raden Kanigoro ini saudara, merupakan putra dari Brawijaya. Raden Kenongo kemudian menjadi Raden Patah, Kanigoro kemudian menjadi Bathara Katong. Datang dengan 40 orang ke Ponorogo, bagaimana kemudian Ponorogo tidak menjadi Hindu. Awal ceritanya kan seperti itu, Pak. Lah, kemudian orang bertanya, kenapa kok Malaysia mengakui reok sebagai budaya mereka? Saya ketemu jawabannya, Pak. Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9. Nomor 7 namanya Mbah Ilyas yang merupakan mbah saya ke-8. Jadi kalau diurut dari bawah, Miftah Maulana Habibur Rahman punya bapak Muhammad Muradi, kemudian Usman, Boniran, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari ini punya anak 9, nomor 7-nya namanya Kiai Ilyas. Lah, nomor 9-nya namanya Kiai Zainal Abidin. Zainal Abidin inilah yang kemudian tinggal di Malaysia menjadi Raja Selangor. Gara-gara apa? Cintanya Zainal Abidin ini ditolak sama anaknya Adipati Trenggalek. Ternyata apa? Adipati Trenggalek punya anak cantik, pengen besaran sama Mbah Muhammad Besari. Yang belum menikah Zainal Abidin. Putrinya belum lihat karena waktu itu belum ada TikTok. Belum ada medsos. Maka begitu datang ke Trenggalek ternyata diantar sama mbah saya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas ini kok terkenal sebagai putra Mbah Muhammad Besari yang ganteng. Ternyata begitu sampai Trenggalek, anaknya Adipati Trenggalek tidak cinta dengan Zainal Abidin, tapi lebih cinta kepada Kiai Ilyas. Itu mbah saya nomor 8. Maka kalau hari ini saya ganteng itu ya lumrah. Karena Mbah Ilyasnya ganteng gitu. Ya dibandingkan Pak Tarip ya 11-12 lah. Kalau lihatnya dari Monas. Nah, Zainal Abidin ini kemudian minta izin kepada Mbah Muhammad Besari untuk berangkat haji. Sesampainya pulang di Malaysia, beliau tidak mau pulang ke Ponorogo karena malu, Pak. Karena dia dihina. Mbah Zainal Abidin ini wajahnya buruk. Dan dia cebol. Kemudian dia tinggal di masjid Malaysia. Di situ ada woro-woro bahwa anaknya Raja Selangor dalam keadaan sakit. Siapapun yang bisa menyembuhkan anaknya karena perempuan, dia akan dipek menjadi anak mantu. Dan ternyata yang kemudian bisa menyembuhkan adalah Mbah Zainal Abidin. Kemudian dipek mantu yang akhirnya menjadi raja di Selangor. Makanya kamu-kamu yang merasa jelek itu ya mohon maaf, malah punya potensi untuk menjadi menantunya raja. Itu loh. Karena memang kan sunahnya begitu, Pak. Cewek itu yang wajahnya cantik, sunahnya menikah dengan cowok yang wajahnya jelek. Sehingga besok masuk surga berlaku teori sabar dan syukur. Laki-lakinya masuk surga karena syukur, punya istri cantik. Lah, istrinya masuk surga karena bersabar, mergo di bojo merongos. Nah, kira-kira begitu. Makanya kalau cowok-cowok sekarang merasa kamu jelek, gampang. Tutupilah wajah jelekmu dengan bagus yang isi rekeningmu. Wah.
Karena berangkat dari good rekening akan bisa menjadikan wajah kamu, wajah istri kamu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Nah, balik ke reok tadi itu. Begitu Zainal Abidin bertahta di Selangor, reok dikenalkan Pak ke Malaysia. Sejak saat itulah kemudian orang Malaysia menganggap bahwa reok itu milik Ponorogo, milik Malaysia. Makanya dulu sempat utusan Ki Ageng, mohon maaf, Raja Selangor Zainal Abidin datang ke Ponorogo. Nah, ya, lah saya kenapa kok ngomong Dancuk? Kembali ke Dancuk. Karena saya khawatir Pak, kalau tokoh Indonesia nggak ada yang berani ngomong Dancuk. Jangan-jangan nanti Dancuk bernasib seperti reok, diaku-aku sebagai milik Malaysia. Kan nggak lucu kalau Ipin-Ipin ngomong Dancuk. Ayo, Dancuk, nggak pantas Pak. Tapi ternyata apa? Ada nilai toleransi yang diberikan oleh Betara Katong. Betara Katong itu nama aslinya nama aslinya adalah Lembu Kanigoro, mempunyai julukan Joko Piturun, kemudian mempunyai gelar Raden Harak Kali. Siarnya apa? Untuk perang melawan Ki Ageng Suryo Ngalam, Bujang Ganong ini. Dan ternyata apa? Salah satu ini bocah-bocah lanang ini ngerti nih, strategi ini gini. Ki Betara Katong ini perang melawan Ki Ageng Suryo Ngalam itu nggak pernah menang. Strateginya apa? Strateginya adalah dengan menikahi anaknya Ki Ageng Kutu Suryo Alam. Dirabi Pak. Akhirnya apa? Anaknya Ki Ageng Suryo Alam ini memberikan kepada Betara Katong apa? Kelemahan dari seorang Suryo Alam. Kemudian terjadi lagi peperangan, perkelahian antara mereka berdua, terjadi di Jumat Wage. Disinilah kemudian meninggalnya Ki Ageng Suryo Alam. Maka bagi sebagian orang Abangan di Ponorogo menganggap hari Jumat Wage itu merupakan hari nahas. Ceritanya begitu Pak. Mesti Pak kemana kurang ngerti? Aku ngerti Pak. Mergo aku putune Mbah Muhammad Besari Pak, saya tahu. Nah, hebatnya apa? Nilai toleransi yang ditujukan oleh Betara Katong, Raden Kanigoro, Lembu Kanigoro. Ketika Ki Ageng Kutu ini meninggal, dia mengatakan tidak meninggal demi menghormati pendukungnya Ki Ageng Kutu, dengan mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu itu tidak meninggal tapi mukso, karena menghormati agama Hindu. Ini nggak mati, ini mukso. Artinya apa? Toleransi di Ponorogo itu sudah diajarkan sama mbah-mbah kita, diajarkan sama Betara Katong. Ketika berhasil membunuh Ki Ageng Suryo Alam, Ki Ageng Kutu Suryo Alam, dia tidak mengatakan Ki Ageng Kutu ini mati, tetapi mukso. Karena puncak tertinggi dari kawan-kawan kita Hindu adalah mukso. Artinya maksud saya adalah, kalau kemudian kita generasi muda di Ponorogo tidak bisa mempunyai jiwa yang toleran, ya kita berarti nggak ada darah Betara Katong. Itulah kemudian Pak, yang kemudian saya pakai dalil salah satunya ketika saya malah memberanikan diri untuk menjadi penceramah di Gereja Jakarta Utara tahun 2021. Ada FKUB di sini. Nah, Sugeng siang Ibu. Tahun 2021 saya ini Pak, ini saya ceramah di dan kamu menggenggam salib Jakarta Utara. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahun 2021 Pak.
Nama saya waktu itu trending topik Twitter, tidak hanya Indonesia, internasional Pak, nomor 1. Diposting sama sahabat saya Deddy Corbuzier itu dalam satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali. Komentarnya hampir mayoritas mengatakan Miftah kafir. Gara-gara saya masuk gereja, saya bilang Miftah kafir, saya jawab hurra pokok sahadat meneh. Jadi alasan pengkafirannya itu sederhana, karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau tolak ukur orang itu kafir, masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Jawa itu mayoritas kafir Pak, karena sering masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Ah mudar gue ya, terus kon bayar kafir gitu. Maka survei di tahun 2022, 7 tokoh muslim yang paling dihormati di lingkungan Nasrani. Nomor 1 almarhum Gus Dur, nomor 2 almarhum Zainuddin MZ, nomor 2 Kiai Haji Zainuddin MZ, nomor 3 Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU, nomor 4 Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah, nomor 5 Profesor Dr. Quraisy Shihab, nomor 6 Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, nomor 7 Miftah Maulana Habibur Rahman. Sampai puncaknya adalah saya diundang sama wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara anti radikalisme dan intoleransi. Itu di Amerika Serikat. Jadi wali kota Los Angeles ngundang saya Pak. Kalau Bupati Ponorogo belum pernah, nggak punya anggaran Pak. Nah, balik kepada kebencian-kebencian tadi itu. Kebencian-kebencian ini tidak produktif Pak. Terutama ketika Pak Jokowi mengatakan 15 tahun ke depan Indonesia akan mendapatkan momentum emas yang kemudian kita kenal dengan Golden Age. Golden Age. Tetapi tantangannya kemudian adalah kebencian kepada pemimpin ini meningkat. Contoh, apapun yang dilakukan pemerintah itu salah Pak. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan, ke IKN umpamanya. Bagaimana kemudian Pak Jokowi ini menjadi sasaran bulian. Kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Sampai ada tokoh yang mengatakan apa? Kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan setan demi jin iblis? Kemudian berakhir di penjara karena hate speech. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Adik-adik disimak ya, nanti di akhir kita akan tanya jawab. Kamu bertanya, saya jawab, tak kasih hadiah. Satu pertanyaan tak kasih kaos, tak kasih uang 300.000. Jadi kebencian itu memuncak Pak. Begitu proses pembuatan IKN, Pak Jokowi minta supaya gubernur dari masing-masing provinsi membawa tanah dan air. Bener Pak Budaya? Ini Pak Presiden diserang habis Pak, dengan mengatakan apa? Masa bikin ibu kota negara kok kepala negara percaya dengan dukun? Kenapa yang di animisme dinamisme? Kenapa yang dibawa tanah dan air? Orang-orang ini lupa Pak, bahwa konsep negara yang mempunyai konsep tanah dan air itu hanya Indonesia. Pertanyaannya begini, kenapa yang diminta oleh Pak Jokowi itu tanah dan air? Dulu Bu Gubernur Bu Khofifah membawa tanah dari Mojopahit Pak, dan airnya dari Mojopahit. Sumber kehidupan. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi mintanya tanah dan air? Ternyata jawabannya sederhana. Semangat yang diusung oleh Presiden adalah semangat kebersamaan, kerukunan. Bagaimana tanah dan air dari seluruh daerah di Indonesia dikumpulkan di satu tempat, sehingga apa? Seluruh anak bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, mempunyai sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota Nusantara yang baru. Semangat yang dibawa apa? Semangat yang diajarkan Kanjeng Sunan Kalijogo
ketika membuat Masjid Demak. Masjid Demak itu Bapak Ibu adik-adik, itu merupakan proyek dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau seandainya masjid itu dibangun sama Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, pasti selesai. Pertanyaannya, kenapa beliau melibatkan semua wali? Buktinya apa? Ada 4 tiang di dalam Masjid Demak. Itu merupakan sumbangsih dari 4 wali, Pak. 1 tiang dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, 1 tiang dari Sunan Ampel Surabaya, 1 tiang dari Sunan Bonang Tuban, 1 ampel Sokota, 1 tiang dari Soko Tatal, sumbangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Semangat yang dibawa Kalijogo apa? Persatuan. Walaupun dia bisa membuat sendiri, tetapi dia melibatkan semua wali. Demikian juga ketika Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, di usia 32 tahun, Mekah dilanda kebanjiran, Masjidil Haram banjir, Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Semua orang berebut pengen memasangkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Bahkan hampir terjadi saling bunuh antar sesama kabilah. Dibuat konsensus dan kesepakatan, barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia berhak untuk memasangkan Hajar Aswad. Dan ternyata yang masuk pertama kali adalah Muhammad muda di usia 32 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Apakah Muhammad muda waktu itu egois? Tidak, Pak. Beliau minta kain panjang dan lebar, Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, kemudian para pemimpin kabilah diminta untuk memegang ujung kain. Pelajarannya apa? Nabi Muhammad kemudian membawa kain itu bersama para kabilah mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat, baru Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Pelajarannya adalah Nabi Muhammad menghormati semua suku bangsa. Nabi Muhammad menghormati kabilah. Nabi Muhammad menghormati perbedaan. Artinya apa? Itulah semangat yang dibawa oleh Presiden Jokowi ketika membuat IKN dengan meminta tanah dan air dari masing-masing daerah. Maka kita diingatkan, afdolul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan secara berjamaah. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Kan goblok, Pak. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton. Pak Kemenak tahu kenapa Superman itu terbangnya tangannya kok cuma 1 di depan. Karena yang 1, Pak, megangi sempak kayak gini loh, Pak. Supaya nggak melotrok itu, Pak. Lah, kenapa Ibu malah membayangkan sempaknya Pak Kemenak? Nah. Saya itu dulu masih sering pakai pakaian gini, Pak, di Jogja. Ya karena saya menghormati leluhur saya, moyang-moyang saya. Nah, kayak gini. Tapi waktu itu saya kepedean, Pak. Talinya ini bisa gedenya 3 kali lipat ini gede. Makanya saya nggak pede. Masa talinya lebih besar daripada burungnya, Pak. Kalau Pak Kemenak ini jelas kenapa pakai ukuran segini. Ya mungkin ukurannya segitu gitu. Talinya. Masuk. Tapi jangan gemuk-gemuk loh, Pak. Karena di rumah sakit Jogja itu ada penelitian cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil, Pak. Burungnya kecil. Mau sepil, Pak. sepil mata nih. Nah, kebencian inilah, Pak, yang kemudian tidak produktif. Mungkin teman-teman pemerintah ya, termasuk TNI Polri, bagaimana kemudian semangat kebersamaan itu ditampilkan sama pemerintah ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Saat kemudian kita harus vaksinasi kepada masyarakat, TNI Polri bersama pemerintah bahu-membahu. Tapi bagi mereka yang benci dengan pemerintah, Pak, coba Anda lihat, ada COVID minta BLT. BLT untuk orang miskin, lucu lagi, yang punya mobil ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semua orang aku pengusaha kecil.
Maka saya usul, Pak, besok akan ada BLT yang ketiga. BLT untuk orang gila. Apakah wong Ponorogo ngaku edan kabeh? Begitu ada Covid, minta vaksin. Ada vaksin, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal, minta presiden disuntik pertama kali. Presiden mau minta disiarkan langsung di TV. Presiden minta mau disiarkan langsung di TV, curiga lagi. Jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksinnya rakyat. Ini saya juga heran gitu. Apapun yang dilakukan pemerintah salah, tapi begitu ada BLT ngantri ngarep dewe. Kan dancuk, Pak. Ayo. Ini terjadi gitu loh, Pak. Nah, saya dalam kapasitas ini mencoba menjadi orang yang moderat, baik di dalam beragama maupun berbangsa. Moderat di dalam berbangsa artinya apa? Kalau pemerintah baik, wajib kita dukung. Kalau pemerintah salah, ayo kita kritisi bareng-bareng dengan cara yang baik. Itulah yang dimaksud dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau salah, ayo. Gus Miftah pernah nggak mengkritik presiden kebijakannya? Sering, Pak. Salah satu yang paling viral apa? Ketika Pak Jokowi menandatangani surat keputusan legalitas miras. Saya orang pertama kali yang teriak. Hari ini ditandatangani, sore saya langsung konferensi pers. Saya bilang apa? Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Saya paling nggak setuju kalau orang menyebut nama pemimpin jangkar. Sopo presidenmu Jokowi? Nggak pantas, Pak. Kalau kita sendiri nggak menghormati pemimpin kita, bagaimana dengan bangsa lain? Betul? Ya, malu kan kita. Siapa wakil presidenmu? Amar ma'ruf nahi mungkar, kan kurang ajar, Pak. Itu saya kemarin di Cilacap seperti itu. Maksud saya adalah, yuk ayo kita biasakan untuk menghormati pemimpin kita. Saya waktu itu bilang, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan tegas dan keras atas surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu mutlak, qat'i, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak. Satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh untuk dikonsumsi adalah es batu. Orang percaya cokoten yuk, cokoten. Makanya ibu-ibu yang merasa hari ini SK-nya di bank untuk hutang, belajarlah dari penjual es. Optimis, cepat atau lambat pasti cair. Akhirnya apa? Jam 2 malam saya ditelepon sama Pak Mensesnek, Pak Pratekno. Gus, kritikannya didengar sama presiden. Besok siang surat keputusan presiden tentang legalitas miras akan dicabut. Artinya apa? Presiden mendengarkan kritikan, Pak, dan benar dicabut, dianulir. Makanya hari itu nama saya trending di Twitter nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno dengan kasus perceraiannya. Nomor 2 trending Twitter Gus Miftah menunggu berakhirnya masa idah Wulan Guritno. Enggak, waktu itu trending karena saya mengkritik Pak Jokowi itu. Tapi di satu sisi saya berani mendukung keputusan presiden yang tidak populer. Contoh, ketika presiden mengusulkan Kabar Reskrim waktu itu Listianto Sigit sebagai calon Kapolri. Orang mengatakan, ini kan negara muslim terbesar, kenapa calon Kapolrinya kok Kristen, calon Kapolrinya kok Nasrani? Saya berani mendukung. Satu saya katakan apa? Polri itu saya mendukung kebijakan presiden. Dan ini langsung dilihat sama Pak Jokowi waktu itu. Saya mendukung keputusan presiden untuk mencalonkan Pak Listianto Sigit sebagai calon Kapolri, walaupun dia orang non-Islam. Alasan saya apa? Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya apa? Semua anggota Polri yang punya kemampuan, punya kapasitas, punya akuntabilitas, memenuhi syarat, boleh menjadi Kapolri. Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI, nah itu salah.
Dan ternyata kemudian didukung, beliau jadi Kapolri sampai hari ini. Dan ternyata berprestasi, Pak. Atas semua musibah, atas semua cobaan kepada Polri, Pak Sigit berhasil, Pak, melalui itu. Artinya apa? Keputusan presiden tidak salah. Nah, di wilayah itulah kemudian kita tidak boleh membabi buta, Pak. Saya mendukung, tetapi saya juga mengkritisi. Yang menjadi problem adalah orang itu kalau sudah benci, sebaik apapun tidak pernah nampak kebaikannya. Ini kan bahaya, Pak, di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, yang menjadi problem berikutnya adalah saya nemu satu kasus di Karanganyar. Ketika dialog dengan anak-anak siswa, dia mengatakan apa? Gus, bagaimana justru yang membuat kami membenci kepada pemimpin itu adalah guru-guru kami sendiri. Kami diprovokasi sama para guru untuk membenci pemerintah. Ini aneh lagi, Pak. Padahal status yang gurunya ini adalah ASN, digaji dari negara, makan uang negara, tapi untuk menjelek-jelekkan negara. Lah kalau ada ASN seperti itu di lingkungan Ponorogo, Pak, bukan minggat wae. Ini dia terprovokasi dengan paham-paham radikal. Seperti Ustadz yang mengatakan apa? Pancasila itu bid'ah. Ini, Pak, Pancasila itu bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Ya kalau memang kamu cinta Madinah, mbok yo minggato ning Madinah wae. Enggak usah manggon ning Indonesia, betul, Bu? Kenapa kami mencintai tanah air? Ya, karena justru ini ajaran Kanjeng Nabi. Nabi yang memerintahkan kami untuk mencintai tanah air. Apalagi kita NU, Pak. Lagu Yalal Waton yang dibuat oleh Mbah Wahab Hasbullah itu, mohon maaf, selaras dengan lagu Indonesia Raya. Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya. Yang kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, yang di dalam resolusi itu beliau mengatakan hubul waton minal iman. Yang ketika hubul waton ini berarti apa? Menerima 4 hal di dalam berbangsa. Apa itu? PBNU. P-nya adalah Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah Indonesia. Coba siswanya Pak Tarif yang hafal Undang-Undang Dasar siapa? Tak kasih uang 300.000. Yuk, siapa yang hafal? Angkat tangan yuk. Yang di luar ya itu. Yang di ujung, boleh. Ayo maju. Yang tadi angkat tangan siapa? Di ujung, perempuan. Yuk maju yuk. Bisa dibantu official? Oh, tadi dia begini. Yang di dalam ada yang hafal? Ada? Oh ada. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk temennya. Masya Allah. Gak ada yang berani? Ada Bah. Oh, mana? Di ujung Bah. Ayo buruan. Perempuan nih ya, hafal Undang-Undang Dasar 45. Ayo Cinta, durasinya keburu habis sayang. Ini dia, kita kasih tepuk tangan, Masya Allah. Naik dari sebelah kanan. Undang-Undang Dasar 45 aja hafal, apalagi nomor telepon kamu ya. Sini. Sini. Kasih mic-nya. Namanya siapa? Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan ya. Jangan Pak. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Amelia Nadifa Zahra. Siapa? Amelia Nadifa Zahra. Amelia. Iya. Ya, kelas berapa Amelia? Kelas 11 2. 2. Cita-citanya pengen jadi apa Amelia? Mau jadi poluan. Jadi poluan. Ya,
nggak apa jadi polwan. Yang penting jangan jadi polisi tidur ya. Malah mateng repot. Ayo Mbak Amel ya. Panggilannya Amel. Nggih. Ya, kamu rumahnya mana? Jimbe Jenangan. Jenangan. Nggih, Jenangan. Belah Timur ya, Jenangan. Nggih. Pantes rupamu kaya wajan, jenang. Ayo Mbak Amel. Undang-undang dasar. Ya, sesuk bar subuh. Oh sekarang ya sekarang. Ayo, maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Atau pengen pede berdiri apa duduk? Oh duduk saja. Kamu ketemu aku dengkulnya langsung lemes ya? Iya. Sekarang. Iya sesuk bar subuh takon bae. Sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dari semua siswa yang pernah maju untuk membaca undang-undang, ini yang paling sempurna, berikut titik dan komanya. Masya Allah, Masya Allah. Siapa panggilannya? Amelia, Amel. Kamu nggak jadi 300, tak kasih 500.000. Masya Allah, tabarakallah. Salim. Masya Allah, Masya Allah. Cie tarik pengen cie tarik. Iya sayang. Makasih Pak Tarif. Udah dok, kita tanya jawab aja yuk. Saya jawab ya. Yuk silakan yang mau bertanya. Ya kamu. Osim ya tadi ya. Osim. Oh Ya, ini, itu. iya itu. Yang pakai duta, Selempang, duta. satu. Dua cewek, dua cowok. Ya itu, pakai kopiah. Sebentar. Ya dua cewek. Betul. Udah empat dulu. Sini. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk temennya. Sudah berani. Duta Moderasi Beragama ya ini ya. Silakan. Namanya siapa Mbak Duta? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, nama saya Sofia Syamratul Hani, saya dari kelas 12 MIPA 1. Sofia. Ya, Sofia. Sofia rumahnya mana? Sendang Jambon. Sendang Jambon, Jambon Barat. Cita-citanya Sofia pengen jadi apa? Jadi pengusaha. Pengusaha apa? Biting. Pengusaha apa? Pengusaha yang sukses. Oh, sukses banyak, copet juga banyak yang sukses. Ya harus konkret, pengusaha apa? Perdagangan online. Perdagangan orang. Oh online. Tak perdagangan orang. Gue meh ngedol si Pak Tarif pokoknya. Pertanyaannya apa Sofia? Izin bertanya, Gus. Izin menjawab Sofia. Apakah komitmen kita terhadap bangsa Indonesia itu termasuk dalam keimanan?
Dan bagaimana sih cara kita berkomitmen yang baik dan benar kepada bangsa Indonesia? Komitmen kalau pemuda, coba kamu baca Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, darah Indonesia. Terus, ayo salah kabeh. Terus, ayo. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu kan komitmen basic pemuda Indonesia, komitmen dasar yang hari ini itu menjadi penting, Pak. Kenapa? Di tengah-tengah isu adanya disintegrasi, apalagi kita memasuki tahun politik umpamanya. Bagaimana kemudian bangsa ini diuji tentang kerukunannya, diuji tentang kebersamaannya. Makanya ini pemilih pemula ya, kayak Sofia dan kawan-kawan yang usia 17 tahun itu. Saya pikir perlu memahami bahwa pesta demokrasi ini sebenarnya untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Diuji dengan apa? Dengan perbedaan pilihan, dengan perbedaan calon, dengan perbedaan partai politik. Tetapi bahwa bangsa ini punya pengalaman yang panjang di dalam soal persatuan. Nah, komitmen anak muda hari ini yaitu saja menjaga komitmen kebangsaan, menjaga komitmen cinta tanah airnya. Dalam konteks sebagai pelajar umpamanya, ini kan bagus banget nih, duta moderasi beragama. Tugas kamu sebagai duta moderasi beragama apa? Sosialisasi tentang Islam wasatiyah, yaitu jalan tengah dan tidak terlalu ekstrim dalam beragama. Tidak terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Bagaimana pandangan seorang Sofia kepada orang yang beda agama? Apakah dia musuh? Toleransi. Toleransinya bagaimana? Menghargai. Menghargainya bagaimana? Menghargai dalam konteks tidak membeda-bedakannya dalam agama. Gitu. Begitu. Saya kemarin pas Natal itu membuat ucapan Natal begini. Yang ini kontroversi lagi. Saya ucapkan selamat Natal untuk kawan-kawan saya Nasrani. Rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya dorong orang Nasrani untuk masuk ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu merupakan fasilitas bagi orang Nasrani untuk menjadi orang Nasrani yang soleh, untuk menjadi orang Nasrani yang baik. Kalau Nasraninya baik, maka Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk berangkat ke masjid. Kenapa? Karena masjid itu fasilitas bagi orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau Islamnya baik, Kristennya aman. Kalau Islamnya baik, Kristennya baik, Indonesia aman. Karena bagi saya, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka bukan musuh tapi partner dalam kebaikan. Nah, gara-gara saya mengucapkan selamat Natal itu, Pak, saya dibilang Miftah Kristen mengucapkan selamat Natal. Saya jawab, yang bilang siapa? Kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi Avenger. Sofia kemarin mendatangi temannya nikah, mengucapkan selamat nikah. Kamu tetap jomblo. Iya. Itu bagian dari toleransi. Lah, orang moderat itu harus bisa mengatakan begini, meyakini agama yang dipeluknya benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Nabi mengatakan apa? Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Ketika ditanya, Nabi, emangnya ada anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa?
seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Oh, kuwi ngono kuwi. Jadi kalau kita pengen agama kita nggak dihina sama orang, ya gampang. Jangan menghina agama orang lain. Itu komitmen keimanan kita. Kira-kira begitu. Ayo lanjut. Yang cowok. Yang cowok, Aziz. Nggih. Nyun sewu. Perkenalkan Saya nama nggak punya 300.000, sewu ya apa? Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Trinugroho. Siapa? Abdul Aziz Trinugroho. Abdul Aziz. Nggih. Itu artinya hamba yang perkasa. Kok cungkring kaya ngono. Nggih. Perkasa cungkring. Rasanya kali manuk to ngene wae ngomong. Nah. Nggih. Kelas berapa Aziz? Kelas berapa? Dari kelas 12 MIPA 3. 12 MIPA 3. Cita-cita. Cita-citanya insya Allah dan bismillah menjadi dosen matematika. Terus mumet dasku. Kalau ngomong matematika Pak saya nyerah. Namanya aja matematika. Makin tenanan makin tidak karu-karuan. Itu pelajaran yang paling saya benci. Aku belas raiso matematika Jis, tapi pinter golek duit. Biasanya pinter matematika malah raiso golek duit Jis biasanya. Kakek hitung-hitungan. MIPA ya? Nggih. Berarti ada pelajaran biologi juga. Nggih, wonten. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa Jis? Herbivora. Menengok cangkemmu tak ajar loh. Herbivora. Hewan pemakan daging namanya apa? Karnivora. Karnivora. Kalau hewan pemakan segalanya namanya apa? Omnivora. Omnivora. Kalau teman makan teman namanya apa? Astagfirullah, nggak tahu saya itu. Oh, asuvora. Cita-citanya dosen matematika, bagus. Tapi besok cewek-cewek kalau kamu nikah dengan najis rekoso, hitung-hitungan tok. Ayo Pak kelon, wingi wes repot pokoknya. Apa Jis pertanyaannya Jis? Nyun sewu badi tanglet. Bagaimana cara membentengi diri kita? Artikulasinya pelan-pelan. Saya itu kalau dalam ruangan gini suaranya nggak begitu jelas. Bagaimana cara membentengi diri kita ketika berada di kota besar sehingga tidak dapat terdoktrin dengan ajaran Islam radikal? Apalagi kita kan sebentar lagi akan memasuki masa perkuliahan yang berada di kota besar, di mana kota besar ini rawan banget untuk terdoktrin, bisa lewat teman perkuliahan atau kakak tingkat, bahkan mungkin sekelompok ormas yang mendatangi kos kita untuk mengajak ke aliran mereka. Ya bagus ini, bagus banget. Pertanyaanmu bagus Sis. Ya, pertanyaanmu lebih bagus daripada wajahmu. Sebelum ngomong radikal saya itu kan ada acara ngaji rutin Pak di Hong Kong, di Taiwan. Kayak saya besok 26 ini berangkat ke Taiwan, di salah satu kota di Taiwan. Bulan depan saya di Hong Kong. Di Taiwan Hong Kong itu Pak, itu banyak juga anak-anak Ponorogo. Jangankan soal ideologi, fashion itu loh, kadang-kadang kita tuh gampang banget terpengaruh. Cewek Ponorogo jadi TKI di Hong Kong, mode berpakaiannya ikut-ikutan cewek Hong Kong, modelnya nganggo pakaian kayak Blackpink, padahal cah Ponorogo bentuknya kayak black kerupuk. Lah ora pantes Pak. Lah kaya Lisa Blackpink, anak cewek-cewek Hong Kong yang mulus-mulus Pak, pakaiannya bodinya bagus-bagus, itu nganggo pakaian seksi ki yo pantes. Lah anak-anak kita Ponorogo itu terus kakinya belang-belang, tungkae meletek-meletek, nganggo pakaian kaya cah Hong Kong, kan ra pantes. Lemu budel. Ayo kowe. Wis ora pantes belas. Padha-padha ndelok maksiate ndelok sing halus to, Pak. Gitu lho. Ndelok sing meletek-meletek lah ya.
Artinya apa? Ada ungkapan begini, Mas, siapa mau? Aziz. Su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Nah, termasuk persoalan ideologi. Kalau di sekolah, Pak Kemenak, tolong menjadi PR untuk sekolah-sekolah di Ponorogo ya. Anak-anak itu biasanya mendapatkan kurikulum yang baik dari sekolah. Tapi kenapa kok mereka masih terpapar? Ternyata salah satu pintu masuknya adalah melalui ustadz yang diundang di acara rohis. Mereka ngundang ustadz dari luar yang tidak difilter oleh pihak sekolah. Sehingga apa? Mengajarkan kebencian, intoleransi dan lain sebagainya. Maka saya minta Pak Kemenak betul-betul diseleksi ustadz-ustadz yang masuk ke rohis. Nah, contoh umpamanya kayak di Boyolali. Di Boyolali itu justru yang mengajarkan kebencian kepada negara itu gurunya sendiri dengan mengatakan apa? Melarang siswa-siswinya untuk melaksanakan upacara bendera. Hormat kepada merah putih itu haram. Kenapa? Karena dianggap tauhid. Di sini kita masih ada upacara ya Pak Tarif ya. Nah, itu nggak boleh. Itu faktor internal. Nah, begitu besok kamu keluar umpamanya ke Jogja, kuliah, kamu bisa pengen kuliah di mana, Aziz? Antara di Universitas Negeri Malang, kalau enggak ya di Universitas Negeri Surabaya, Pak. Surabaya. Okay. Katakanlah Ponorogomu mana? Ponorogo kula Mbabatan. Oh, Mbabatan, cah desa toh? Oh no, Mbabatan. Aziz Cambabatan Ponorogo, tinggal di Surabaya. Kamu nyari Mbak Nanda saja di Surabaya, tapi janda. Iya. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda. Oh, canda. Canda apa? Oh, canda ya. Ini biasanya apa? Pengaruhnya ini banyak, Jis, dari teman-teman kos kamu. Bahkan sampai saya berani mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Kalau orang salah pergaulan, Pak, Gus Miftah itu dikenal sebagai presiden para pendosa. Ngopeni orang-orang yang salah pergaulan, lokalisasi klub malam. Saya kemarin baru ngisi pengajian di lokalisasi terbesar. Oh, ono. Iya. Mata nih. Pak Kemenak delok wae. Pak Tarif, mohon jaga pandangan Pak Tarif. Lihatnya jangan di sini Pak Tarif, nanti ikut saya ke sana. Saya kemarin baru bikin acara di lokalisasi terbesar di Batang, namanya Penundan. Nanti saya mau pesan Mbak Nanda untuk cari mukena lagi. Karena kemarin sebelum Ramadan saya bagi-bagi mukena ke lokalisasi di Gangsono Tretes Pasuruan. Itu lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Karena mayoritas di Jawa Timur itu sekarang tutup. Kayak Semampir, Kediri tutup, Doli tutup, Guyangan Nganjuk tutup, Ponorogo juga tutup. Ponorogo apa dulu namanya itu? Ndong Banteng. Ndong Banteng tutup. Pak Kemenak kapal karena dulu tamu reguler. Saya kemarin membagi 580 mukena Pak di lokalisasi Gangsono Tretes. Ini saya itu punya kebiasaan bagi-bagi mukena kepada mbak-mbak klub malam dan lokalisasi. Nah, ini kemarin menariknya adalah setelah saya bagi itu Ramadan mereka nggak pulang. Ternyata mereka cari uang untuk THR keluarganya. Lah ada peraturan boleh bekerja, syaratnya harus melaksanakan sholat taraweh berjamaah dulu. Setelah sholat taraweh ya kerja lagi. Saya tanya laku apa enggak Mbak? Alhamdulillah laku bah. Kok bisa? Iya berkah Ramadan. Lah ini saya bagi lagi Pak Tarif di Batang. Saya bagi 500 mukena.
Di pondok saya itu saya stok Quran, mukena macam-macam, saya bagi-bagi begitulah. Nah, tapi saya nasihati orang-orang seperti itu, Mas Ajis itu gampang. Yang susah itu kalau sudah salah milih pengajian, menganggap semua orang kafir, salah, sesat, neraka. Itu susahnya minta ampun, Pak. Makanya saya itu nggak menyalahkan pola beragamanya Nikita Mirzani umpamanya. Nikita Mirzani itu alumni Gontor Putri, Pak. Ngawi, Mantingan. Cuman sampai kelas 3 Sanawiyah nggak sampai lulus. Kalau Nikita Mirzani sampai lulus dari Gontor, malah mungkin jadinya kayak Mama Dedeh. Dia itu kelas 3 keluar. Lah orang kayak gitu, itu saya nasihati lebih gampang nih. Daripada dulu ketika dia masih berjilbab, saya nggak menyalahkan jilbabnya ya. Ketika dia ikut pengajian yang salah, itu susahnya minta ampun dinasihati. Nikita Mirzani itu orangnya buka-bukaan, pakaiannya seperti, tapi ya sholat. Islam di Indonesia itu antik, Pak. Kadang-kadang ngumbar aurat tapi ya sholat, ngumbar aurat tapi ya zakat, ngumbar aurat tapi ya sholawat, ya gede, Pak. Pahalane goblok gitu. Mana apane gitu. Ya gede itu. Nah, maka itu perlu difilter. Maka carilah lingkungan pengajian yang baik. Ikutlah pendapat ahli. Jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena di era medsos semua orang bisa berpendapat, bisa diposting sendiri, bisa diupload sendiri, bisa jadi ustadz sendiri. Dadaan. Makanya dulu Gus Dur bilang apa? Akan datang satu saat orang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil ustadz. Akan datang satu zaman orang tidak pernah menyantren tahu-tahu dipanggil kiai. Tidak pernah jadi santri tahu-tahu dipanggil kiai. Itu hati-hati. Itu di kota-kota besar sangat rawan. Makanya kenapa saya lebih banyak beredar di kota-kota besar. Karena saya melihat begini, Pak. Ustadz-ustadz NU itu banyak yang masyhur di kalangan bawah, tapi tidak dikenal di kalangan atas. Terutama di kalangan artis dan selebritis itu jarang yang dikenal. Makanya saya yang masuk ke sana. Ya Selebritis. Oh iya selebritis ya. Yang itu loh do acara di RCTI itu setajam silet itulah. Ya. Silet. Oh silet. Ya. Akhirnya begitu ya Mas Ajis ya. Ya lanjut Mbak E. Ini Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Lutfi Nisaul Husna. Lutfi Nisaul Husna. Oh Nisaul Usman Al Aziz. Iya. Kayaknya Aziz berharap. Iya. Tapi sorry Aziz, panggilannya siapa? Lutfi apa Nisa? Lutfi. Lutfi. Tapi Iya. kayaknya Aziz sama Lutfi beda pemikiran. Napa niku, Mbak? Aziz mikir Lutfi, Lutfi mikir Gus Miftah. Iya. Gus Miftah mikir Pak Tarip. Ya. Masa aku mikir lanang. Aduh, Pak Tarip mikir Pak Huda. Walah. Iya. Kelas berapa Mbak Lutfi? Saya kelas 12, Gus. Kelas 12. Nggih. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi DPR. DPR, ngeri. Rakyat. Kamu pengen jadi penipu? Oh enggak ya. DPR yang baik, Gus. Hah? DPR yang baik. Oh DPR yang baik. Jadi kalau hari ini Anda di jalan banyak orang yang mendadak sumeh, dipastikan dia caleg. Iya. Caleg. Kalau hari ini kamu melihat orang mendadak senang ikut pengajian, jangan-jangan caleg. Tahu-tahu nongol di pengajian ya Pak Tarif, itu caleg itu mesti. Jualan pajak. Saya curiga jangan-jangan caleg. Iya, saya ini gampang banget ya Pak. Kok ada orang mendadak NU ya, saya curiga jangan-jangan caleg gitu. Jadi ada DPR marah sama saya. Itu gobloknya DPR sing marah itu. Jadi kan Pak Kiai Ma'ruf bilang begini, istighosah kebangsaan yang tahun kemarin. Besok itu negara di dunia yang penduduknya banyak masuk Islam, itu Indonesia. Gara-gara apa? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga.
Lah kenapa kok Indonesia? Karena di dunia negara yang paling banyak muslimnya Indonesia. Lah saya ketemu sama anggota DPR, Gus, kalau DPR masuk surga? Ya masuk surga. Termasuk DPR yang korupsi? Iya masuk surga. Begitu DPR korupsi masuk surga, Kiai-Kiai Ponorogo protes. Malaikat, itu ada DPR koruptor, dia korupsi, kenapa masuk surga? Dijawab sama malaikat, yang sabar Pak Kiai, DPR korupsi itu masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Gitu. Iya. Goblok balik meneh. Lah DPR nesu karo aku kan goblok. Ya mudah-mudahan kamu DPR yang baik. Ya. Kenapa pengen jadi anggota DPR? Kenapa? Karena kan banyak yang bilang kalau orang yang beragama itu janganlah berpolitik. Tapi di sini saya ingin membuktikan kalau orang beragama itu sebenarnya bisa berpolitik dengan baik seperti itu. Benar. Orang baik itu harus masuk politik, Pak. Karena kalau orang baik menghindari politik, maka yang menguasai dunia politik itu orang jelek. Walaupun tidak harus semuanya. Kayak contoh kemarin, saya itu kan banyak godaan, Pak, kok nyalon gubernur, kok nyalon apalah. Kayak Pak Prabowo kemarin Menteri Pertahanan datang ke pondok saya, Gus doakan saya jadi presiden, besok saya minta Gus kita jadi Menteri Agama. Aku mau, saya dukung jadi presiden Pak, tapi jangan minta saya sebagai Menteri Agama. Kalau saya Menteri Agama, sing seneng tarif, huda. Gus, sertifikasi Gus. Man negeri oke, man dua Ponorogo oke sekolah oleh SK Gus. Pak Tarip minta apa? Mah aku bilang gitu. Lagian aku lah diundang karo Pak Tarip, seneng deh. Menteri Agama kan nggak pantas nompo amplop. Iya kayak model. Mah, enggak Pak, aku nggak pengen jadi Menteri Agama aku. Apaan aku? Saya disuruh nyalon gubernur, segah. Jadi ustad gue ngurusi lonte, malah jos. Enggak bahaya dah. Enggak. Kalau yang ngurusi Pak Tarip bahaya Bu. Gitu. Kalau yang masuk lokalisasi Pak Tarip bahaya, mau masuk nggak mau keluar. Iya. Kalau saya nggak bahaya. Cah kan delok. Ayo, Dok Lutfi pertanyaannya. Jadi kan gini Gus, seorang pujangga Mesir Yusuf Kordawi mengatakan inna fi yadisyubanil amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Namun mirisnya Gus, di media sosial akhir-akhir ini sedang viral orang-orang yang di Madura itu berjoget tapi dengan iringan sholawat. Di dalam sholawatnya pun ada lirik la ilaha illallah. Setahu saya itu merupakan sholawat yang intinya tentang orang yang meninggal. Begitu. Karena adanya orang Madura yang seperti itu dan viral, banyak orang di media sosial terutama generasi muda bahkan yang jamet-jamet juga ikut. Lah kayak saya ngerti jamet itu apa? Lah kayak Pak Tarip, kayak Pak Hudara ngerti. Kamu bilang jamet itu apa coba? Jamet itu apa? Kasih tahu mereka. Jamet itu orang yang sedikit aneh Pak, seperti itu. Kok kamu ngomong aneh sambil lihat Pak Huda itu kenapa? Aneh. Pak. Nggih, lanjut. Untuk itu kan juga menirukan hal tersebut. Kemudian pertanyaan saya Gus Miftah, menurut panjenengan dari sisi agama dan juga dari sisi budaya, bagaimana pendapat panjenengan mengenai kasus tersebut? Oke, aku senengnya anak-anak Ponorogo itu gini loh Pak, sopan santunnya itu masih ada, Jawane masih terjaga. Kayak saya kemarin posting ini, yang nyuguh wedang itu di Instagram saya ditonton 3 juta kali Pak. Pas saya pengajian di daerah mana ya kemarin di Ponorogo itu? Jambon Pak ya. Yang itu loh Pak Tarip, saya nyuguh wedang sambil laku dodok kayak kita lah. Itu di daerah lain sudah hilang Pak. Di Ponorogo masih terjaga. Nah itu. Termasuk bahasanya kayak Mbak Lutfi tadi itu kan masih keren. Masih ngerti tata krama. Kadang-kadang saya tuh krungu wong ngomong Jawa itu geting banget saya. Gus, kula sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Selajengipun monggo Gus Miftah matur, goblok gitu. Kula daharin jenengan mangan. Kula dahar monggo jenengan badhok matamu ngono. Wis ra jelas ya.
Hakikat basa itu kan memuliakan orang lain. Kula sowan Pak Kepala Sekolah rawuh. Kula matur Pak Huda paring pangandikan. Jangan dibalik-balik itu loh. Ini repot Pak sekarang. Nggak ngerti kayak gitulah. Lah saya itu walaupun lahir di Lampung, bapak ibu saya itu karena Ponorogo, bapak Tegasari, mbok saya dari Ngelengkong sana mana? Sukorejo. Jadi ibu saya itu dari Sukorejo itu mana? Sana ya. Nah, sana. Bapak saya dari Tegasari. Itu ya logatnya ya Ponorogo, ngomongnya ya boso. Jadi saya itu iso boso mergo ibu saya sama bapak saya boso. Sehingga anak-anaknya ya nyontoh. Karena pendidikan terbaik itu bukan nasihat, tapi contoh, perilaku. Nah, makanya saya senang kalau ada anak-anak muda gini masih ngerti kula panjenengan. Nah, iya kan? Wayo kula kersa niki panganane. Monggo jenengan purun apa mboten goblok men to iki aku. Kula kersa jenengan purun. Wah, cilaka ya. Mbak Lutfi gitu ya, dijaga ya Nduk ya. Besok kamu kuliah di mana? Tata kramane tetap dijaga. Makanya saya kemarin tak posting, Pak. Saya dihujat. Kiai minta dihormati. Loh, sing njaluk dihormati itu siapa? Kok segitunya? Saya bilang, ini kebiasaan kami di Ponorogo dari dulu ya seperti ini gitu loh. Saya dulu juga pernah nyuguh tamu ya seperti itu. Dengan orang yang lebih tua ya seperti itu. Ya karena itu bagian dari adab. Taklim ta'lim. Lah orang lupa seperti itu. Nah, Mbak Lutfi, soal pertanyaanmu tadi itu. Yang pertama begini. Saya pengen anak-anak Mandua Ponorogo ini kalau toh viral, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Betul? Kalau hanya sekedar sensasi, nggak akan bertahan lama, Pak. Ada pepatah Arab yang mengatakan apa? Bul ala zamzam fatu'rof. Kencingilah sumur Zam-Zam maka kamu akan menjadi terkenal. Artinya apa? Orang terkenal melalui jarul sensasi itu sudah ada dari dulu loh. Kalau dulu zaman saya viral itu masih susah Pak untuk menjadi viral. Karena waktu itu berita atau video yang bisa masuk lambe turah itu memang yang bagus-bagus. Sekarang lambe turah bisa dipesan. Kalau dulu nggak bisa Bu. Saya dulu viral pertama kali tahun 2018. Karena saya ngaji di lokalisasi sejak tahun 2000. Baru viral tahun 2018. Ya. 18 tahun baru viral. Prosesnya panjang loh. Tapi sebelum saya viral, saya sudah banyak jadwal ngaji di Ponorogo, Pak. Saya itu belum terkenal, belum viral, jadwal saya di Ponorogo sudah banyak. Sampai pucuk gunung yang mana itu pernah saya, yang arah ke Pulau Ngerayun itu pernah saya sudah. Sebelum saya terkenal. 2018 baru viral karena ngaji di klub malam. 2019 viral lagi yang kedua. Deddy Corbuzier masuk Islam. Itu 2019. Oh, ada videonya. Nah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ini 2019. 2021 viral lagi yang tadi ceramah di gereja. Itu viral yang paling trending itu. Saya ceramah di gereja itu. 2022 viral lagi. Saya ramai sama Ustadz Khalid Basalamah karena wayang diharamkan. Wah, saya ribut lagi viral. Tapi hebatnya apa Pak Tarif? Saya ketemu sama Ustadz Khalid Basalamah di Wukuf Arafah. Tenda saya jejer tahun kemarin. Tak peluk Pak. Orang bilang, oh mesti Miftah gelut sama Khalid Basalamah. Enggak. Karena yang saya musuhi itu pikiran, otaknya, pemikirannya. Orangnya tetap saya hormati. Ketemu saya peluk. Kemarin viral lagi apa?
ada penampakan ikut pengajian Gus Miftah di Lampung. Wow, akhirnya Nyi Roro Kidul ikut pengajian Gus Miftah. Wow. Rame. Ah ini yang ini kayaknya bener ini. Ini yang rekam anak kecil umur 9 tahun. Sampai gunungnya anak kecil merekam. Itu Gus Miftah wahnya ada sosok Gus Miftah wahnya ada sosok Gus Miftah wahnya. Dibilang Gus Miftah rohnya malah. Itu yang rekam anak 9 tahun, anak nggak punya. Kemarin saya kirimi kambing untuk sekolah dia. Saya tanya, Gus, ini Roro Kidul ikut pengajian ya, alhamdulillah. Mungkin tahun depan Roro Kidul masuk muslimat. Aku yang ngono tahu. Ini kok keren. Pak Tarib diundang pengajian sama Nyi Roro Kidul di Segoro Kidul. Dipastikan orang balik. Ya kalau harus viral Lutfi, itu harus dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Makanya sekarang itu gampang viral, tapi juga gampang hilang. Nggak punya daya tahan, nggak punya imunitas. Ya karena cuma sensasi. Nah termasuk tadi yang kamu sampaikan di Madura tadi itu. Kita itu bermedsos, tolonglah yang bijak. Bahwa dalam medsos itu juga ada etika. Mbak Lutfi, kamu baca satu ayat dalam surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari mulut dikunci, tangan berbicara. Kenapa yang berbicara tangan dong? Karena besok itu hari ini mohon maaf jawabannya, orang bermaksiat nggak perlu mulut, cukup dengan tangan, mencaci, memaki, membuli, menghina dengan tangan. Dengan apa? Postingan-postinganmu itu. Itu semuanya besok akan dipertanggungjawabkan. Termasuk apa? Orang-orang yang tidak beretika di dalam bermedsos itu. Saya itu melihat begini Bapak Ibu, pengguna medsos itu tergantung kelompok umur. Kalau umur-umur kayak ibu-ibu guru ini, itu rata-rata menggunakan Facebook. Usia-usia sepuh kayak Pak Huda, Pak Tarib, ini rata-rata Facebook. Kalau di bawahnya Pak, 40 tahun ke bawah itu Instagram. Gen Z itu TikTok. Karena kalau kayak Pak Huda pakai TikTok nggak pantas, masa goyang bargoy, nggak pantas. Lah yang tua-tua itu biasanya Facebook. Makanya saya pernah menjumpai follower saya umur 60 tahun jam 11 malam update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Wow, tak jawab, wonten Mbah. Sinten Gus? Israel, aku ngono. Dibutuhkan etika di dalam bermedsos. Itu baik dalam tinjauan budaya maupun agama jelas gak pas. Melestarikan tarian sebagai bentuk melestarikan budaya diiringi dengan sholawat dalam kajian agama, itu gak pantas. Apalagi sholawat-sholawat yang kemudian yang kamu sampaikan tadi itu harus punya etika. Ayo terakhir. Tasih azan Gus. Oh, itu adan. Oh ya berhenti dulu. Gak dengar saya malahan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Saya terima kasih nih Pak Kemenak ngasih tahu saya bahwa MAN 2 ini gerakan moderasinya bagus. Terima kasih Pak Tarif. Tepuk tangan untuk MAN. Ya. Yuk, pertanyaan kamu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fawaz Zulfa Mahendra dari kelas 11-7. Endra. Mahendra Pak. Mahendra. Terus cita-citanya pengen jadi apa Hendra? insya Allah jadi bapak teng abu-abu teng mriko lho, alias polisi Pak. Polisi. Apa? Polisi. Kok abu-abu matamu coklat goblok? Boten ngertos Gus nggih. Oh, matanya masuk polisi buta warna. Sejak kapan polisi ke abu-abu lho? Wah. Bahaya. Kayak santri saya ditolak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Saya marahi panitianya. Kenapa ditolak? Giginya jelek Gus. Alah, tentara sesuk perangnya tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Lah, anaknya tetangga saya gagal jadi angkatan laut gara-gara nggak bisa berenang. Dia protes. Itu buktinya diterima di angkatan udara padahal nggak bisa terbang. Ya, semoga mau jadi polisi kamu ya. Ya, amin, kayak beliau aja, nggak usah tinggi-tinggi kayak Sambo malah vonis mati modar. Apa Hendra? Pertanyaannya Mas Hendra. Pada zaman sekarang banyak aliran Islam yang berbeda tersebar di mana-mana. Apa alon-alon nih? Pada zaman sekarang banyak aliran Islam yang berbeda tersebar di mana-mana. Bagaimana cara mengatasi jika ada pelajar sama guru berbeda aliran? Berbeda aliran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, itu merupakan dasar moderasi. Kita bisa lihat dalam Al-Baqarah 143. Al-Baqarah itu ayatnya 286, ayat tentang moderasi itu tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Berarti apa? Umat yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah umat yang wasatiyah, yang moderat. Makanya kemudian muncul hadis yang populer bunyinya khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengahnya. Nah, kita itu berbeda boleh, kedewasaan menyikapi perbedaan itu yang penting. Sebelum ngomong perbedaan agama, perbedaan madhab saja. Mahendra lihat orang tahiyat dalam sholat itu 4 madhab semuanya berbeda. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Hanafi beda lagi Mahendra, asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat, sekali tok berhenti. Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibadillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum wa ibadillah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah toing. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibadillah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung. Anda mau pakai begini-begini Hanafi boleh, mau pakai begini-begini Hambali boleh, mau pakai Maliki begini-begini boleh. Kalau Pak Huda pilih mana? Begini, begini, atau begini-begini? Atau begini-begini? Iya. Boleh menyikapi perbedaan itu. Dewasa di dalam menyikapi perbedaan. Karena al-ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Jangankan cuma perbedaan seagama, dengan beda agama loh. Kita nggak boleh kaku.
Konsep lakum dinukum waliyadin itu menuntut kepada kita untuk meyakini agamamu paling benar, tetapi tidak boleh menghinakan agama orang lain. Makanya saya itu nggak setuju kalau ada orang menjelekkan agamaku benar, agamamu salah. Itu bukan moderat, nggak moderat. Lana amaluna walakum amalukum itu saya benar dengan apa yang saya lakukan. Anda silahkan dengan apa yang Anda yakini. Selesai. Makanya kalau bapak-bapak FKUB mau datang ke pondok saya, Pak, lingkungan saya itu 60% Katolik. Pondok pesantren Ora Aji itu berada di tengah lingkungan Katolik. Besok September ulang tahun pondok saya, Pak. Saya tanggal malam Sabtunya saya wayangan, malam Minggunya saya pengajian, yang panitianya anak pondok dibantu sama orang-orang kampung Katolik masak nasi untuk nyuguh jamaah. Yang parkir muda-mudi Katolik. Minggu paginya saya jalan sehat, kepanitiaannya saya melibatkan orang Katolik. Tanggal 8-nya saya konser kebangsaan. Saya besok ngundang Denny Caknan, Woro Widowati, Aftersen. Itu panitianya muda-mudi Katolik. Selatan rumah saya itu pengurus gereja, utara rumah saya kuburan, dan subhanallah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak. Fine. Coba ya teman-teman FKUB datang ke pondok saya, Anda akan mendapati satu hal yang luar biasa. Bagaimana orang Katolik sama orang Islam sangat guyup rukun. Tak kasih tahu Pak Uda, kalau ada orang Islam meninggal, kita tahlilan. Ini kayak kemarin, ini saya bikin acara ini di depan gereja, dihadiri 20.000 orang lebih di depan gereja, dan asik. Makanya saya itu malu kalau ada persekusi orang beribadah di rumahnya sendiri. Contoh di Bogor, umat Kristiani melaksanakan sembahyangan Natal di rumahnya sendiri, dipersekusi atas nama tidak ada izin. Wong dongo karo Gusti Allah kok njaluk izin itu dari mana? Kecuali itu jadikan tempat ibadah rutin sebagai gereja. Itu saya bisa memahami. Ini Natalan, anak-anaknya datang ke rumah berdoa bersama, dipersekusi atas nama nggak ada izin. Itu logika saya nggak masuk, Pak. Coba kalau saya bikin acara kayak tadi itu, mobil, motor, parkir memenuhi rumah-rumah orang Katolik, sampai mereka nggak bisa keluar dari rumahnya, dan mereka fine. Makanya saya malu gitu loh. Kalau kita kok egois banget, orang beribadah di rumahnya sendiri harus minta izin. Saya itu malu Pak Huda, kalau malam Natal polisi tentara jaga gereja. Sebegitunya, kenapa? Itu sindiran bagi kita umat Islam. Mereka merasa tidak nyaman sehingga ibadah di gereja saja harus dijaga. Seharusnya ayo kowe nang gereja mangkato. Kita gak usah ikut-ikutan. Artinya apa? Ada kenyamanan untuk teman-teman kita Nasrani. Artinya apa? Agama kita memerintahkan untuk bisa hormat dan toleran beda agama, apalagi cuman beda aliran. Tepuk tangan untuk Mandua. Esnya masing-masing 300.000. Nah, siapa tadi namanya? Sofia. Sofia. Lutfi. Aduh, pasah lanang kok entek duitnya ya? Kudune jenengan tambahi. Kudune jenengan tambahi matamu. Nah, untuk beli apa duitnya? Ditabung. Ditabung, bener. Kalau punya uang ditabung, jangan dicelengi. Makanya kenapa ada bayi tabung nggak ada bayi celeng ya? Kamu tak kasih uang untuk beli apa? Ngeslot, ajar gue ngeslot. Mau tak boleh Pak Tarif ngeslot. Malah top up FF. Nah,
Yes. Ayo foto. Kaosmu mana kaosmu? Kaosmu diambil. Betul. Dibuka kaosnya dok. Kaos dari Bank BRI. Anak-anak band mana? Anak-anak band mana? Yuk band yuk. Foto dulu sebentar. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang sudah sangat luar biasa. Sudah berani bertanya.